untuk yakin. Ya, kenapa? Karena ada kondisi di sekitaran hidup mereka yang menyebabkan tertutupnya pendengaran mereka untuk mendengar hidayah-hidayah Allah. Pandangan mereka terhalang untuk menatap petunjuk-petunjuk Allah. Sampai hati mereka pun sulit untuk bisa mencerna karena ada maksiat yang besar yang menutupinya. Dan kalau tidak taubat, terancam dengan siksa yang kemudian berlipat. Untuk itu saya pernah jelaskan, hati-hati jika ada pekerjaan di lingkungan kehidupan kita yang berpotensi memutus hubungan kita dengan Allah. Dan itu biasanya dilakukan oleh setan secara bertahap, ya, memutus dulu hubungan ibadah, tidak secara langsung pada yang fardu, yang biasanya sunnah dulu belum dapat pekerjaan, sampai antara rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, tiba kemudian ketika pekerjaan ada, terhenti misalnya sebagian ibadah sunnahnya, lama-lama jamaahnya mulai terkikis. Nah ini identifikasi pertama bahwa boleh jadi ini ujian yang meminta kepada kita untuk berhati-hati, ya. Ini biasanya kalau kita lulus, maka Allah akan naikkan kembali level iman kita dan melimpahkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita gagal, terpedaya oleh waswas setan di sini, ini yang bahaya. Lama-lama tertinggal ibadahnya, lama-lama ditarik keluar dari ibadah, lama-lama tidak sholat, lama-lama tidak puasa, lama-lama meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, waliyatu billah. Dan ini yang kita mesti waspadai. Nah, golongan ini telah kita bahas dengan tuntas, ya, penyebab-penyebabnya, baik pengaruh harta, tahta, juga pengetahuan atau godaan-godaan pasangan hidup. Ini sekarang banyak fenomenanya, ya, karena digoda baik laki-laki oleh perempuan, perempuan laki-laki meninggalkan keyakinannya, dan Allah tidak merugi dalam kondisi ini, ya, tidak ada kerugian bagi Allah sedikit pun. Kita yang rugi, ya, karena terputus bekal kembali saat pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita senantiasa juga berdoa supaya Allah berkenan memberikan hidayah pada mereka. Mereka juga mau tobat, mau kembali, ya, untuk mendekat kepada Allah. Golongan ketiga ini juga tidak kalah penting untuk diulas karena Al-Quran memberikan penekanan yang sangat luar biasa, sampai di sini menampilkan setidaknya 13 ayat. Ya, orang beriman ada 5 ayat, kemudian orang-orang ingkar, ya, ada 2 ayat. Setelah itu 13 ayatnya menunjuk kepada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin kepada Allah, ya, yaquluna amanna, mereka berkata mereka beriman, mereka yakin, ya, wa mahum bimu'minin, sedangkan mereka sesungguhnya tidak memiliki iman yang benar, bukan mukmin yang sejati. Yakhadi'una Allah walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dan segolongan orang-orang beriman.